Prime, podcast for curious mind. Selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Apakah kamu salah seorang yang hobi minum teh? Atau kopi? Sebenarnya di tengah keseruan kopi, teh itu selalu menjadi minuman favorit orang Indonesia. Dan setuju juga gak sih kalau minum teh memang punya efek bikin lebih kalem dan tenang. Kalau teh yang mainstream itu biasanya memang teh hitam atau teh hijau. Tapi ada juga nih teh artisan atau racikan teh dengan herbal ataupun rempah yang lagi naik daun beberapa waktu belakangan. Nah, ada satu produk UMKM pelopor teh artisan yang kece banget dari Indonesia udah ekspor nih ke luar negeri. Kita ulik yuk peluang teh di pasar internasional dan trik ekspor bareng sama founder Silati, Ibu Iriana Ekasari. Yuk langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Bu Iriana. Halo. Bu, makasih ini direkam sambil Ibu juga berkegiatan ya Bu, jarak jauh. Tapi terima kasih sudah diberikan waktunya nih untuk berbagi. Mau mulai dari yang paling basic dulu. Waktu itu memutuskan membuat Silati, itu kenapa Bu? Pengen bikin brand teh Bu? Ya, pertanyaannya ini banget ya, menghujam. Jadi kenapa sih? Jadi saya mulai usaha teh ini juga banyak orang bingung ya. Kenapa usahanya teh? Bukannya merek teh udah banyak gitu ya. Dan orang Indonesia udah semua minum teh. Masihkah ada pasar untuk merek baru begitu? Tapi saya melihat sesuatu yang berbeda dari pasar yang sudah ada, dari tren global juga, dan dari data penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu kan sejak 7 tahun yang lalu penduduk Indonesia itu hampir separuh adalah milenial dan zilenial. Dan mereka ini punya pandangan yang berbeda terhadap masa depan dan terhadap kehidupan mereka sendiri. Gaya hidup mereka berbeda dari generasi sebelumnya, generasi saya. Mereka sangat peduli pada kesehatan, apalagi habis itu COVID ya gitu. Sangat peduli pada kesehatan, peduli pada lingkungan, ingin tahu yang mereka makan itu tumbuhnya di mana, siapa yang nanam, gitu. Itu karena kepedulian dan karena keterbukaan terhadap informasi-informasi ya tentang makanan, tentang kesehatan, dan tentang lingkungan. Nah, di teh itu yang ada saat itu, sebelum kami ada, tehnya itu semuanya generik. Jadi yang diminum oleh generasi saya. Tehnya bentuknya industrial. Teh-teh yang hadir di Indonesia yang premium itu adalah teh dari asing, dari luar, dan bentuknya juga sama, industrial. Jadi itu dari sisi konsumennya. Nah, ini peluang ini sebenarnya untuk industri teh Indonesia menyediakan sesuatu yang berbeda. Saya lihat tren global juga teh itu tidak lagi harus seperti format yang industrial seperti itu. Dan ini peluang untuk sebagai solusi dari masalah di hulu, di mana teh Indonesia itu dari petani, dari pabrik swasta atau dari pabrik negara itu tehnya tidak dikelola untuk menjadi suatu yang hadirnya itu dari suatu keilmuan dan ada sentuhan seni gitu ya, karena industrial sifatnya itu. Nah, dari situ kita melihat bahwa di hulu itu karena demikian, maka fokus daripada industrinya adalah cost efficiency. Jadi ditekan biaya sampai akhirnya saking udah biayanya sangat rendah banget, ditekan sampai kebun-kebun itu menjadi tidak bisa sustain lagi gitu. Nah, ini jadi mana dulu nih yang mau kita selesaikan gitu kan. Kalau kebun itu rusak, maka alam juga ikut rusak. Nah, kami mencoba untuk membangun kembali agar kebun-kebun teh itu tidak lagi dikelola dengan cara yang masif. Kita ingin kebun-kebun teh itu dikelola secara budidayanya yang
baik dan merawat lingkungan dan menyejahterakan yang mengelola itu, supaya mereka itu bisa hidup dari teh, dari pohon teh yang mereka punya sebagai aset di daerah mereka. Lalu kita ajarin supaya mereka membuat teh yang baik, yang bagus, dengan mutu petik yang standar internasional, yaitu petikan yang hanya 3 daun teratas. Kita ajarin mereka mengolah teh itu dengan manual, dengan menggunakan alat yang ada, yang kita bisa beli di sekitar mereka sendiri, dan jadilah teh yang kita namain sebagai suatu format teh artisan gitu. Kenapa? Karena dibuatnya itu benar-benar harus berpengetahuan dan ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Nah, kalau lihat tren dulu kan Ibu memulai 2018 dengan melihat milenial sangat peduli kesehatan, belum ada nih brand yang premium, rata-rata datangnya dari negara luar yang dari Indonesia nggak ada. Kalau lihat dibandingkan dengan yang sekarang, trennya seperti apa Bu untuk konsumsi teh? Sekarang teh artisan ini makin banyak gitu, makin banyak, dan anak-anak muda memang jadi sekarang melihat teh itu berbeda ya tuh. Dengan hadirnya kita, dan kita juga memperbanyak teman, jadi di tempat saya, tempat produksi saya juga dibuat merek-merek teh artisan lainnya, jadi bukan hanya Sila, jadi kita juga memproduksi secara maklun ya untuk teman-teman yang ingin punya brand teh artisan, menggunakan bahan yang sama dengan yang kami buat, tapi grade-nya juga sama ya, karena sama persis, kita nggak punya second grade gitu. Semuanya itu tinggal bagaimana inovasi mereka dalam membuat racikan-racikan ya. Untuk single origin baru ada di Sila, tapi artinya Ibu memberikan white label service gitu ya untuk brand lain, misalnya saya juga mau dong tapi dikerjakan oleh teman-teman Sila, itu menerima ya Bu ya? Iya, boleh gitu. Jadi, nah untuk itu kita bikin asosiasi artisan teh Indonesia. Di asosiasi ini kita menyepakati beberapa hal, misalnya apa sih definisi dari kata artisan, gitu kan? Kita menyepakati bahwa kita lebih menekankan kepada natural product, jadi tidak dengan essence gitu. Karena kalau pakai essence, pakai scenting, you don't need to have a good tea ya, high quality tea gitu untuk di scenting kan gitu. Yeah. Jadi itu prinsip dari asosiasi artisan teh Indonesia. Tapi bukan berarti kita anti dengan yang menggunakan essence atau scenting. Silahkan saja, kan pasarnya berbeda ya. Tapi dalam rangka diferensiasi produk, kan konsumen juga ada tipe konsumen yang ingin natural gitu, 100% natural. Nah itu yang kita sediakan untuk orang-orang yang menginginkan demikian. Oke. Trennya bagus, jadi ini naik terus gitu kan. Bahkan yang diminati dari global itu yang seperti itu gitu, yang mana nih dari Indonesia gitu. Kita punya buyer dari Turki misalnya, selalu nanya mana brand baru lagi, mana single origin lainnya gitu. Oke. Jadi menarik ya. Jadi ketika Ibu sudah memetakan, saya juga mau merangkul pasar global nih, nggak cuma domestik aja gitu ya. Waktu pertama kali ekspor, negara mana yang dituju? Kita sebenarnya gini, sejarah kita ekspor ya, kita itu tidak dengan sengaja untuk berekspor gitu, karena kita yakin bahwa kita tuh kuat dulu di dalam negeri gitu loh. Jangan kita belum kuat di dalam negeri sudah berani-berani untuk memasarkan ke luar negeri. Kan orang pengen lihat ya pabriknya mana, kapasitasnya berapa gitu kan. Nah itu kita nggak siap waktu awal-awal itu. Jadi kita nggak langsung mau ekspor gitu. Tapi kita tahu bahwa pasar di luar negeri itu ada yang menginginkan produk yang seperti kita punya gitu loh. Nah sejarahnya adalah adanya orang-orang yang waktu kita diminta untuk ikut ngisi TEI ya, Trade Expo Indonesia gitu. 2 kali kita ikut Trade Expo Indonesia, habis itu COVID. Waduh, kelabakan juga, ya
ya udah, tapi dalam situasi COVID itu justru kita melakukan konsolidasi gitu. Jadi benar banget di dalam problem itu pasti ada peluang gitu ya, pasti ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Kami memilih untuk konsolidasi, tidak tutup, karyawan tidak ada yang dirumahkan, kita tetap produksi, kita punya stok teh cukup banyak, nggak tahu mau diapain karena COVID, semua kafe yang kami layanin waktu itu udah cukup banyak ya, kafe yang kami layanin tutup, akhirnya teh itu kita buat teh tapi untuk donasi ke rumah-rumah sakit, untuk dokter, untuk perawat gitu. Kemudian ada beberapa yang melihat kita sebagai suatu kebaruan ya di dalam teh gitu. Ada yang datang ke tempat kita tuh buyer dari luar gitu, mulai ngelihat ke rumah teh Indonesia. Zaman itu namanya belum rumah teh Indonesia, ke facility kami. Nah mulai terjadi tuh hand carry, mereka beli dari kita gitu. Mulanya hand carry dulu gitu. Nah, terus lama-lama mulai ada lagi, dan kita tetap ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena COVID ya, dan nggak ada kegiatan jualan nggak cukup banyak, ya kami konsolidasi. Ikut kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia gitu. Beragam sekali ya ini. Kita rajin banget karena banyak yang bisa dikerjain. Jadi ada ini, ya kita ikut gitu. Habis kan kegiatan kita terbatas untuk jualan kan gitu. Ya udah kita konsolidasi aja. Alhamdulillah, tapi dari situ konsentrasi pada penguatan fasilitas dan organisasi. Selepas COVID kita dapat sertifikat halal, kita dapat sertifikat HACCP gitu, pelatihan ekspor. Kemudian barang-barang kita itu juga akhirnya fresh terus kan, karena kan kita tetap melakukan pelatihan ke petani, kita tetap membeli, kita tetap berjualan dalam skala yang kecil dan mempertahankan mutu itu gitu loh. Akhirnya orang melihat bahwa iya nih teh untuk kesehatan gitu kan. Nah, dari situ tuh terjadi demand ya yang mulai membesar. Lalu orang-orang yang duduk di kafe itu tidak lagi hanya mencari kopi, tapi juga mencari teh untuk sehat gitu, dengan macam-macam yang racikan-racikan yang kita punya gitu loh. Top 3 negara yang sangat mencari tehnya Ibu dari mana aja Bu sekarang? Sekarang tuh paling besar Turki, lalu Austria, dan ini yang lagi jalan Malaysia. Jadi ada pasarnya kok yang seperti ini. Itu tadi founder Silati, Ibu Iriana Ekasari, yang udah kita tanya-tanya nih soal perjalanan bisnis brand sebelum akhirnya berani ekspor. Saya masih akan banyak nanya lagi sama Ibu Iriana, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita masih ngobrol sama founder Silati, Ibu Iriana Ekasari, soal trik-trik nih ekspor UMKM khususnya produk teh. Yuk kita lanjut. Nah, kalau rasa teh ini kan
saya referensinya ya biasa seperti yang Ibu bilang, kalau ke restoran atau ke cafe saya tuh taunya ada Earl Grey atau ya sekedar black tea atau jasmine tea. Sebenarnya kalau varian Indonesia itu ada apa aja sih Bu, dan yang memang dicari oleh orang-orang atau buyer dari luar negeri? Jadi kalau globally memang English breakfast ya, itu pangsa pasar English breakfast itu lebih dari 50%. Wow. Global itu orang mencari English breakfast. Artinya simple tea lah ya, simple black tea gitu. Yang kedua adalah Earl Grey gitu. Ini dua-duanya adalah dari Inggris gitu kan ya, istilah yang diperkenalkan oleh orang Inggris gitu. English breakfast sama Earl Grey. Nah, di bawah itu ada banyak sekali sekarang, bahkan tren di kalangan milenial dan zilenial itu mereka ingin namanya herbal infused tea. Oh, istilahnya herbal infused tea, oke. Ya, herbal infused tea gitu. Jadi teh yang dicampur dengan macam herbal spices gitu ya. Floral, jadi ada bunga, ada buah, gitu. Itu bukan hanya karena tampilannya yang menarik gitu ya, tapi juga karena manfaat kesehatannya itu mudah dicari tuh, riset-riset, jurnal-jurnal juga kan banyak yang mempelajari tentang itu. Sebenarnya orang Indonesia itu minum teh seperti itu tuh udah lama banget. Kita kenal di Jawa ya, wedang uwuh. Betul. Gitu. Wedang uwuh itu kan teh juga sebenarnya, tinggal dikasih tehnya gitu kan. Nah, itu nenek moyang kita itu jago meracik rempah-rempah gitu untuk diminum gitu loh, ya kan. Terus kita kenal itu ginger tea ya, jadi teh ada jahenya, ada serainya, terus dikasih madu, dikasih itu. Kalau dulu saya ingat saya kecil itu ya, kalau udah mulai masuk angin tuh ibu saya mulai kembung perut gitu, ibu saya tuh godok jahe kan, jahe dikasih salam, dikasih serai. Jadi ilmu-ilmu seperti itu yang sekarang kita pakai kembali, kita perkenalkan lagi di dalam format yang lebih kekinian. Kita bedanya apa? Kita sourcing gingernya bagus, mengolah gingernya standar gitu, mengolah serehnya standar, mengolah apalagi yang bahan-bahan baku yang ada di sana, semuanya itu kita pastikan supaya grade-nya itu adalah grade yang standar kepada HACCP gitu, dan hygiene-nya kita perhatikan dengan benar. Itu yang membedakan akhirnya rasa yang ada di Sila dan kalau kita menggunakan bahan-bahan yang misalnya kita beli dari pasar gitu ya, langsung kita olah begitu aja begitu. Ini kalau lihat berapa banyak yang dipesan gitu ya, apalagi yang ekspor ya Bu, itu berapa banyak sih Bu? Dengan tadi top 3 negara misalnya Turki, Austria, Malaysia. Oh belum banyak sih, belum banyak banget gitu ya. Kita belum tontonan seperti itu. Kenapa? Karena ini kan industri teh artisan ini di sana yang minum itu di kafe. Jadi kita juga menyasar itu adalah teman-teman yang langsung punya industri, punya usaha kafe gitu. Karena kita tidak mau terlalu lama disimpan di gudang. Itulah bedanya dengan industrial. Gitu. Karena kalau terlalu lama di gudang rusak. Gitu. Jadi kita nggak mau terlalu lama di gudang. Kita mendingan dia ordernya dikit tapi sering. Sedikit tuh berapa? Misalnya Ibu udah ada langganan satu pengelola kafe, pengusaha kafe gitu kan, tapi kebetulan tinggalnya di Austria, per kali kirim bisa berapa? Sekali kirim nggak banyak, sekali kirim itu paling 25 sampai 50 kilo lah gitu. Teh artisan. Nah, tapi kan harga teh artisan ini per kilonya itu kita bisa 15 kali lipat ya dari teh industrial ya. Kan mahal karena bahan bakunya mahal. Betul. Jadi otomatis harga jual juga mahal. Dan kita kirimnya dengan air freight. Jadi nggak bisa kalau dikirim pakai sea freight. Iya. Oh, jadi bukan kargo laut ya Bu? I see. Air freight. Jadi nggak bisa tuh kalau pakai itu.
pakai kargo laut panas gitu. Oh ya, jadi belajar packing. Kita harus pastikan 4 hari sampai. Oh, harus 4 hari sampai. Oke. Iya, itu supaya mereka memanfaatkan teh kita dengan kesegaran yang maksimal. Nah, kalau tadi dibilang 25 sampai 50 kg per kali kirim tuh biasanya pesan lagi berapa? Di jarak 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian? Tergantung varian. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Nah, kalau single origin itu bisa 6 bulan sekali. Oke. Baik. Nah, sekarang mau belajar soal keperluan ekspor nih Bu. Ini kan teman Uang Bicara juga banyak ya. Ada yang usahanya sama mungkin dengan Ibu, ada juga yang usahanya berbeda tapi pengen sekali menjangkau customer internasional. Biasanya ekspor itu kan ada dokumen yang harus dipersiapkan. Tadi Ibu udah bilang saya dapat sertifikasi halal, sama tadi ada apa? HACCP ya? Ya. Dokumen apa lagi sih yang menurut Ibu penting untuk yang newbie untuk diurus dan berapa lama mengurusnya, kemudian berapa biayanya, boleh di-share Bu? Oh boleh, boleh banget. Jadi kalau mau ekspor itu, kalau kita benar-benar mau ekspor ya, bukan kita jual terus under name gitu ya. Customer di luar itu kan tentu ingin tahu legalitas usaha kita ya, gitu. Jadi harus punya legalitas. PT makin baik, tapi paling tidak punya NIB lah, ya kan, gitu kan. Sekarang NIB perorangan juga bisa ya. Tuh. Jadi mendaftarlah supaya usaha kita legal. Baik. Gitu. Lalu yang kedua, dari punya NIB itu kita urus izin ekspor. Jadi nanti kan bisa daftar tuh mana ngurus izin ekspor ya, gitu. Kementerian Perdagangan. Dari situ itu dari single sourcing aja sih gitu, izin ekspor, urus izin ekspornya. Kemudian kita mesti punya rekening bank ya, gitu. Rekening bank atas nama PT makin bagus, atas nama perusahaan makin bagus, jangan rekening pribadi. Oh, mesti ngerti kalau barang kayak begini ngurus fitosanitary ya, gitu. Kemudian untuk kepentingan logistik itu mesti tahu beberapa istilah-istilah Incoterm, istilah ekspor. Jadi misalnya pricing, harga itu ada macam-macam tuh level harga ya. Ada harga yang ex pabrik. Nah itu istilahnya ex-work. Jadi berarti harga yang kita berikan ke calon buyer itu adalah harga di mana barangnya diambil di pabrik. Ada lagi FOB, berarti barangnya kita tuh yang kirim sampai ke port gitu. Berarti ada biaya di dalamnya. Seperti itu. Nah, saya sarankan mencari informasi untuk ikut pelatihan ekspor. Banyak tuh dari Kemendak, dari Dinas Perdagangan setempat di kota maupun di kabupaten, coba didatangin. Nanti ada informasi-informasi untuk bagaimana bisa ikut pelatihan kelas ekspor. Kemudian kita juga mesti paham tentang bagaimana pengemasan untuk ekspor ya. Karena ada barang-barang yang butuh cara mengemas khusus gitu loh. Misalnya kalau barangnya kayak saya teh mah kering ini dikirim aja begitu ya. Kalau teh biasa mungkin bisa, tapi kalau teh dengan bahan ada buahnya, ada bunganya, ada daunnya, itu pada suhu panas tertentu dia rusak gitu. Tapi di sana sudah tidak segar, kan konsumen kita kecewa ya gitu. Nah, kita harus tahu tuh ketahanan daripada produk kita. Kalau teman-teman punyanya keripik-keripik, nah gimana pengemasannya supaya tidak sampai di negara tujuan udah jadi remah-remah tuh. Bener Bu. Oke. Untuk yang sangat newbie nih Bu, semua ini mengurus legalitas, kemudian izin ekspor, ada nggak sih Bu sampai 10 juta atau mungkin lebih?
Kalau yang pertama ngurus akta perusahaan itu agak mahal karena ke notaris ya, gitu. Tapi kalau cuman sole proprietor ya, namanya itu pengusaha perorangan, ya, itu butuhnya sebagai newbie ya, gitu. Sebelum punya PT ya urus dulu NIB lah, usaha perorangan bisa kok, itu mah nggak sampai 10 juta, paling ongkos bolak-baliknya aja kalau nggak. Kadang-kadang OSS-nya itu suka macet gitu ya, mau datang ke single source itu information-nya, mau datang ke kantornya, minta diajarin cara-caranya, gitu ya, paling begitu aja gitu. Sebenarnya yang modal yang paling besar yang dibutuhkan itu adalah persiapan tempat produksi kita. Kalau mau siap ekspor itu harus masuk standar internasional ya, gitu. Bukan harus mewah, bukan harus besar, enggak, tapi dia standar internasional, jadi bersih, tempatnya khusus. Kalau goreng-goreng nggak sama kualinya dengan yang dipakai goreng kita sendiri gitu ya. Penggorengannya khusus gitu. Itu berarti akan dikontrol atau dicek, dimonitor oleh Kemendak nih, Bu? Yang mengontrol biasanya kalau udah masuk begitu nanti dari Kementerian Perindustrian. Ada yang standar mutunya ya, gitu. Kan nanti kan gini, kalau bayar dari luar itu, apalagi yang tergantung kelasnya sih ya. Kalau bayarnya yang sangat meticulous, ini standar kebersihannya mesti gimana, apalagi ke Eropa ya, Amerika tuh tetap tuh. Nah dia mau lihat tuh fasilitas kita. Teman saya yang bikin sambal ekspor ke Australia, gitu. Sambal dibotolin, ada yang bawang goreng, gitu. Bawang goreng juga banyak tempatnya di Hong Kong ya, ekspor ke Hong Kong, ke Australia, ke Singapura, gitu. Artinya terbuka kok peluangnya. Tinggal butuh kreativitas aja. Dan ya modal yang tidak terlalu besar lah. Sekarang kan juga modal itu kan bisa dari KUR ya, dari bank, dari bank pemerintah sudah mulai dibuka kembali nih kan. KUR itu kan dari BRI, Mandiri, BNI, Bank Syariah, banyak tuh penyalur KUR, bahkan ada bank swasta juga yang udah mulai menyalurkan KUR ya. Itu bisa pendanaan tuh dari situ dulu tuh. Itu kan pendanaan yang benar-benar stop ya. Jadi kita waktu demand mulai banyak-banyak naik itu ya, gitu. Wah, kita kan deposit dulu ya uang petani itu ya. Kita nggak bisa mengharapkan petani memproduksi lalu kita menunda pembayaran. Petani itu butuh modal untuk membuat daun tehnya itu bertumbuhan gitu ya, supaya bisa mereka petik gitu, dan mereka butuh makan. Jadi kita deposit dulu. Karena itu kita butuh modal tambahan. Kita datang ke Bank Rakyat Indonesia, cepet banget. Mereka datang lihat usaha kita, wawancara, lihat dapur kita, seminggu langsung disetujui itu. Wah, keren. Tapi berarti memang sudah ada tempat produksi standar ya? Udah. Uangnya langsung cair siangnya. Berapa tuh, Bu? Spill dong, Bu. Kita ngambil yang kecil dulu, 50 juta. Gitu. 50 juta itu kan belum terlalu berani ya, gitu. Ambil yang kecil dulu, dari situ muter nih. Oke, sekarang kita ambil yang lebih besar, gitu. Gila. Banknya kan juga perlu melihat kita disiplin ya, mengembalikan gitu loh. Kita perlu memelihara kepercayaan bank juga. Nah, Bu, sekarang kalau belajar lesson learn ya, apa yang telah dipelajari selama proses ekspor teh ini, ada hal lain yang mau Ibu share untuk teman-teman yang memang punya cita-cita sama nih tahun depan? Lesson learn-nya ya, mungkin 3 hal aja nih dulu. Yang pertama adalah ekspor itu sangat mungkin pasarnya itu ada untuk Indonesia. Yang kedua adalah kalau kita mau ekspor, jangan ekspor barang yang tidak berkualitas, jangan ekspor barang murah.
Kenapa? Karena resiko kita ketika barang kita juga murah itu besar sekali. Kalau sampai reject, sampai di sana tidak diterima pasar, ada defect ya. Yeah. Kita ruginya besar banget. Karena kalau kita mengekspor barang yang murah, di kita juga berarti standarnya juga rendah gitu loh. Apalagi cuma komoditas gitu. Sampai di sana totalnya busuk ya kan. Ada teman-teman saya ekspor apalah semacam kayak jahe atau apa kunyit atau apa gitu, sampai di sana ditumbuhin kapang gitu kan. Itu lebih rumit gitu loh ngurusnya. Jadi eksporlah barang yang di luar negeri itu kita menunjukkan the quality of Indonesia gitu. Itu memang lebih lambat tetapi lebih pasti dan orang akan loyal gitu loh. Ya, yang ketiga terakhir adalah siapkan diri sebaik-baiknya untuk ekspor. Siapkan kekuatan kita di dalam untuk ekspor, karena menuju ekspor itu bukan satu tujuan selesai satu kali selesai, enggak gitu loh. Ekspor itu is a journey yang kita harus well planned. Baru aja kita belajar bareng founder Silati, Ibu Iriana Ekasari, yang banyak banget kasih tips soal ngejaga kualitas produk sampai distribusi, sampai kita bisa langganan dapat order dari luar negeri. Mudah-mudahan episode ini bisa kasih pencerahan, dan kalau teman Uang Bicara punya ide topik, ada hal-hal yang pengen dibahas di sini, boleh banget selama seputar keuangan dan literasi finansial ya. Kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.